Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas Integrated Marketing Communication atau IMC. Ya, kita bertemu kembali teman-teman di kesempatan kali ini ya untuk memaparkan sekali lagi saya untuk pertemuan terakhir ya sebelum UAS, yaitu materi terakhir ini berkaitan juga dengan soal UAS yang nanti teman-teman akan kerjakan ya saat Prodi sudah membagikan jadwal UAS gitu ya di e-learning. Jadi ini adalah materi yang mana menjadi penutup pertemuan kita gitu ya di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Ya, jadi ini saya sempatkan untuk membuat rekaman mengajar secara sinkronus ya teman-teman. Jadi mengajar asinkronus itu mahasiswa tidak langsung berinteraksi dengan dosen, namun terdapat media berupa rekaman video yang menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa gitu ya. Oke, jadi saya akan memaparkan teman-teman terkait dengan topik kita hari ini yaitu strategic AMC transformation ya. Jadi sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu rancangan dari AMC gitu ya, bagaimana kita membuat suatu rancangan dari AMC strategik gitu ya. Jadi bagaimana merancang sebuah program kampanye marketing yang terintegrasi gitu ya, yang mana tidak hanya memanfaatkan media sosial, tidak hanya menekankan pada pembuatan konten, tidak hanya menekankan pada riset pasar secara demografik, tetapi juga mengelola pada titik-titik yang mana menjadi bagian dari perjalanan customer supaya customer itu bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik, kemudian bisa menjadi loyal kepada brand kita, kepada perusahaan kita, sehingga dapat memberikan impact atau dampak kepada bisnis yang kita jalankan atau memberikan eee, apa namanya, eee, akibat yang positif gitu ya terhadap organisasi kita gitu ya. Jadi di strategic IMC transformation ini bukan lagi membahas tentang bagaimana merancangnya gitu ya. Bagaimana framework-nya atau kerangka kerja merancang suatu program IMC, tetapi lebih kepada mengevaluasi daripada AMC yang sudah kita rancang ya. Di transformation ini adalah bagaimana kita mentransformasi hasil evaluasi dari AMC yang sudah kita program itu menjadi suatu eee, apa namanya, suatu kebijakan baru, suatu rancangan atau strategi yang baru dalam membuat program IMC selanjutnya. Jadi bisa dibilang seperti audit gitu ya. Jadi audit itu kan kita melihat pada potret dari kinerja sebelumnya yang nantinya akan ditemukan beberapa peluang-peluang pengembangan untuk kinerja berikutnya gitu ya teman-teman. Oke, jadi ya outline pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan evaluasi efektivitas strategi IMC-nya dengan menggunakan pendekatan audit yang strategik. Kemudian analisis terkaitan antara komunikasi, kemudian pengalaman customer dan juga kinerja bisnis. Dan juga strategi transformasi IMC berbasis data, pengalaman pelanggan dan teknologi digital serta roadmap implementasi IMC yang adaptif terhadap perkembangan AI dan perubahan perilaku konsumen, teman-teman. Ya, jadi kita masuk ya ke pembahasan yang subtopik pertama ini adalah tentang urgensi daripada mengaudit program IMC yang sudah dibuat oleh organisasi. Kebanyakan organisasi itu masih terpaku ya atau terkungkung pada ukuran keberhasilan programnya itu terhadap indikator-indikator yang berupa data-data kuantitatif atau data-data angka saja gitu ya. Karena kan IMC ini kan kita menggunakan media-media digital untuk konteksnya ini ya. Jadi di media digital itu ada berupa data-data metrik ya, seperti reach, impression ya, engagement ataupun jumlah kliknya, click to rate-nya yang mana itu menunjukkan bahwa netizen atau target konsumennya itu sudah tertarik dan melakukan action atau melakukan tindakan misalkan pembelian ataupun mau untuk bergabung
dengan organisasi misalkan seperti itu. Nah, tetapi itu kemudian dirasakan oleh perusahaan tidak ada impact atau dampak bisnis secara signifikan gitu ya. Tidak ada apa namanya, capaian-capaian yang mana itu menonjol gitu ya terhadap tujuan organisasi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dirasa bahwa program kampanyenya yang sudah dirancang oleh perusahaan itu kayaknya gagal gitu kan. Nah, padahal hal tersebut itu belum tentu terjadi seperti itu gitu ya. Jadi kepentingan daripada audit ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu apakah strategi komunikasi sudah benar-benar menciptakan nilai bagi pelanggan? Apakah komunikasi berhasil memperkuat pengalaman pelanggan gitu ya dan memberikan kontribusi terhadap loyalitas dan pertumbuhan bisnis? Kemudian apakah seluruh touch point telah bekerja secara terintegrasi? Jadi kita melihat performa dari masing-masing komponen dari rancangan program IMC yang sudah kita atau organisasi tetapkan yang akan dijalankan gitu ya. Jadi tidak hanya melihat bahwa seberapa berhasilnya itu dari angka kuantitatif gitu ya, tetapi juga melihat secara kualitatif atau kualitas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tunjukkan di indikator ini. Itu ya, teman-teman. Kemudian, jadi konsep inti ya dari strategi IMC audit ini adalah memiliki karakteristik gitu ya. Jadi kegiatan pelaksanaan audit strategic MC ini ada bersifat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, holistic evaluation, di mana audit mengevaluasi seluruh ekosistem komunikasinya, bukan hanya satu media ataupun program satu kampanye saja yang dilakukan pada satu media gitu ya. Jadi keseluruhan media yang dimanfaatkan gitu ya, dari multi channel, di channel media yang dimanfaatkan untuk program IMC ini di audit, dievaluasi performanya. Kemudian juga orientasinya adalah strategis ya. Jadi tidak hanya melihat pada tataran kulitnya saja, tetapi juga bagaimana komunikasi itu bisa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi gitu ya. Berapa persenkah hasil IMC terhadap perubahan minat konsumen terhadap produk kita misalkan seperti itu. Nah, itu kan namanya strategic orientation, tidak hanya mengevaluasi di touch point media sosial ini bisa mendapatkan follower segini, enggak, tetapi lebih mendalam dari angka-angka data metrik atau data-data angka ya, yang berupa angka itu lebih lebih dalam lagi dari situ. Kemudian akhirnya menjadi suatu langkah strategis untuk meningkatkan gitu ya. Jadi audit ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berikutnya untuk program-program berikutnya sehingga program marketing itu lebih baik lagi daripada marketing yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ada suatu insight ini atau suatu ungkapan bahwa tidak semuanya itu dapat diukur, yang dapat diukur itu menciptakan suatu nilai. Dan tidak semua yang menciptakan suatu nilai itu dapat langsung diukur. Artinya apa? Keberhasilan IMC itu tidak hanya diukur melalui metrik digital saja, melalui angka-angka followers yang bertambah, melalui angka-angka reach terhadap akun-akun di media sosial itu yang semakin meningkat. Enggak, tetapi bagaimana komunikasi yang sudah diprogram pada rancangan IMC kita itu memiliki kemampuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang dan berimpact pada nilai bisnis kita gitu ya, baik dari profitability-nya ya, pendapatan perusahaan, baik dari brand equity-nya, dari nilai brand di mata konsumen dan lain seterusnya untuk pengembangan atau ekspansi dari suatu bisnis atau organisasi, teman-teman ya. Jadi itulah urgensi daripada melakukan evaluasi terhadap program IMC yang sudah ditentukan. Apakah itu selalu dilakukan di realita perusahaan? Ya, ada yang melakukan, ada yang tidak gitu kan ya. Jadi kebanyakan mereka hanya berfokus pada penambahan jumlah follower, penambahan rating di media sosial ya, kayak reach-nya, impression-nya, bagaimana konten-konten media sosial itu di-share. Nah, padahal kan tujuannya kita membuat IMC adalah untuk
pengembangan bisnis gitu ya. Pengembangan di mana? Nah, misalkan di pendapatan, pengembangan di brandingnya, ya, awareness-nya, ya, segala macam itu. Nah, itu perlu menjadi suatu perhatian yang lebih di area tersebut, tidak hanya data matrix saja. Oke. Nah, kemudian apa sih strategic IMC audit itu secara pemahaman ya atau definisinya, bahwa audit dalam IMC itu menurut perspektif dari IMC ya tidak hanya berfokus pada apakah komunikasi telah dilakukan gitu ya. Nah, berarti kan dalam kata lain apakah sudah dibuat kontennya dengan rencana konten key message-nya seperti ini. Tidak. Tetapi sudah bergeser menjadi apakah komunikasi tersebut ya mampu menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga organisasi. Nah, maka fokusnya adalah value, adalah dampak gitu ya. Jadi dampaknya dari program marketing communication yang dilakukan organisasi itu seperti apa? Tidak hanya sekedar pelaksanaan dari program EMC yang sudah dirancang dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Maka definisinya bisa dibilang bahwa strategic IMC audit itu adalah suatu proses di mana sebuah proses evaluasi gitu ya, yang sistematis, terintegrasi dan berorientasi strategis untuk menilai sejauh mana seluruh aktivitas IMC yang dilakukan organisasi itu mampu mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi, baik melalui penciptaan nilai pelanggan atau customer value, kemudian baik melalui peningkatan atau pengelolaan dari customer experience-nya ketika berinteraksi dengan perusahaan, melalui penciptaan nilai equitas merek gitu ya, atau brand equity ya, nilai brand di mata pelanggan, kemudian juga performa dari bisnisnya. Bagaimana bisnis itu bisa meningkat akibat adanya program-program internet marketing communication yang sudah dijalankan oleh perusahaan gitu ya. Oke. Nah, karakteristik strategiknya dari IMC audit adalah yang pertama holistik, menyeluruh. Jadi setiap media, setiap pesan komunikasi itu haruslah konsisten gitu ya. Ada setiap media-media yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan IMC gitu ya. Nah, makanya sifat yang karakteristik yang kedua adalah integrated atau terintegrasi. Ya, jadi setiap touch point atau titik-titik di mana yang dilalui oleh customer, untuk berinteraksi dengan organisasi, baik itu melalui pembelian produk, pembelian jasa, kemudian juga mereka mengikuti program-program lain yang dibuat oleh organisasi dengan tujuan AMC itu tadi, maka itu harus saling terhubung gitu ya, harus menyeluruh kita mengevaluasinya. Kemudian strateginya yang ketiga adalah karakteristik strategik AMC-nya yang ketiga adalah customer centric. Jadi keberhasilan daripada AMC itu diukur berdasarkan persepsi, pengalaman, kepuasan, loyalitas dan perilaku daripada pelanggan. Tidak hanya tadi ya, saya ulangi lagi, data angka yang sudah diraih gitu ya. Kemudian juga karakteristik dari strategic IMC audit berdasarkan dari data ya, atau data driven. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dari audit itu harus didukung dari sumber-sumber data yang ada atau yang ditemukan pada saat melakukan audit IMC. Kemudian strategic IMC audit adalah dasar juga untuk memberikan keputusan-keputusan bagi manajemen organisasi gitu ya, atau misalkan untuk CEO perusahaan dari direktur marketingnya ya, tentang keputusan strategik untuk meningkatkan program daripada IMC-nya ataupun meningkatkan performa dari bisnisnya sehingga tujuan organisasi bisa lebih tercapai. Nah, ini ya. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan ketika melakukan IMC itu ya. Jadi perlu dipertimbangkan ketika merancang itu adalah tentang performa dari komunikasi dan juga performa dari bisnisnya. Jadi tidak selalu komunikasi yang baik ya, kontennya, kemudian key message yang kita kemas dalam media itu bisa berarti memberikan dampak pada bisnis supaya menjadi lebih baik gitu ya. Belum tentu, teman-teman. Jadi bisa aja data secara statistiknya itu bagus gitu ya, mengalami peningkatan semuanya. Tetapi ternyata pada sisi dari bisnisnya itu
tidak menambah profit misalkan, tidak menambah brand ekuitas daripada perusahaan gitu ya. Jadi apa namanya, perlu dibedakan gitu ya, ketika akan merancang dan ketika diaudit itu juga kita bisa menemukan, performa komunikasi ataupun bisnis performance yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi perbedaannya ada pada indikator masing-masing berikut ini ya, misalkan communication performance itu jelas karena kita basic atau konteksnya adalah marketing communication digital, maka, apa namanya, indikatornya berupa data metrik dari media sosial berupa reach, berupa impression, engagement rate ya atau tingkat keterlibatan audiens dengan konten, kemudian CTR atau click through rate ya, berapa audiens ataupun ini ya netizen gitu ya yang melakukan klik untuk bergabung ataupun untuk berinteraksi dengan produk atau membeli produk gitu ya, memutuskan untuk melakukan pembelian gitu ya, CTR itu. Kemudian ada video view ya, berapa yang melihat konten-konten video di media sosial terkait dengan program marketing yang sudah dibuat, pertumbuhan follower, kemudian share of voice-nya, seberapa besar kita dibicarakan dibandingkan dengan jumlah total pengguna media sosial itu ya, dan kemudian ada kesadaran terhadap merek gitu ya. Nah, itu dari sisi communication performance. Berbeda dengan business performance, teman-teman. Business performance pasti tentang penjualan ya, sale dan juga pendapatan atau revenue ya. Jadi dengan reach itu bisa dibandingkan bahwa itu kalau di sisi bisnis adalah pendapatan yang meningkat ya, atau peningkatan pendapatan revenue growth. Kemudian impression itu adalah bagaimana perusahaan bisa menciptakan profit. Kemudian engagement rate-nya bagaimana nilai ini ya, nilai interaksi daripada customer itu terhadap program apa namanya, program marketing yang kita lakukan, adanya pembelian yang berulang, adanya apa ketahanan daripada customer untuk bertahan memilih brand kita, memilih organisasi kita, kemudian apa namanya ada juga market share-nya gitu ya kan, kemudian juga sustainable competitive advantage-nya seperti apa. Itu ya, itu adalah indikator-indikator yang dari sisi bisnis yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Nah, salah satu konsep pentingnya adalah organisasi harus mampu menjelaskan mekanisme transformasi dari aktivitas komunikasi menjadi nilai bisnis. Jadi AMC itu apa namanya kita berupaya gitu ya, organisasi berupaya untuk mengubah program-program komunikasi ya, aktivitas komunikasi ya mungkin promosi gitu kan ya, hard selling, soft selling, kemudian juga advertisement gitu ya, atau juga misalkan apa namanya public relation-nya kepada konsumen itu bisa menjadi suatu nilai bisnis gitu ya. Jadi tiga konsep penting ini adalah communication performance tadi merupakan indikator yang mengukur seberapa baik aktivitas komunikasi dijalankan. Jadi bagaimana kita mendeliver pesan-pesan atau key message-nya kepada customer pada IMC yang sudah kita jalankan atau sedang kita jalankan. Sedangkan business performance adalah mengukur seberapa besar kontribusi komunikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang mana keduanya itu bersifat kausal atau sebab akibat, tetapi tidak otomatis atau absolut gitu ya. Misalkan communication performance-nya bagus, apakah bisnis performance-nya bisa bagus juga? Itu belum tentu. Dan sebaliknya, bisnis performance bagus, apakah communication performance-nya juga bagus? Belum tentu juga. Ya, bisa jadi ada faktor-faktor lain gitu kan, yang mana tidak masuk pada ranah communication performance ataupun juga business performance. Oke, next. Ini adalah diagram bagaimana framework dari ini ya, proses IMC yang sudah dijalankan. Jadi, posisi daripada communication activities ya, berupa posting media sosial ya kan, baik dari berbagai macam format. Kemudian juga advertising, kita mengiklankan di media-media cetak, media-media elektronik, kemudian kita membuat press release dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kecil dari sebuah bagaimana proses kita menciptakan value terhadap konsumen ya kan, yang mana itu bisa dilihat bahwa communication activities ada di paling atas gitu ya,
Jadi communication itu adalah stimulus supaya menggerakkan para konsumen itu untuk apa namanya, berinteraksi dengan bisnis kita, mendorong mereka untuk merasakan pengalaman apa namanya, terhadap brand kita gitu ya. Nah, kemudian dari stimulus itu mereka terdorong sehingga terciptalah suatu fase gitu kan. Ketika ditembak stimulus, customer attention-nya mulai aktif gitu ya. Kemudian mereka ketika melihat berbagai macam konten, nah mereka teredukasi, muncullah customer understanding. Nah, karena mereka mengerti, nah kemudian mereka melakukan engagement ya, mereka terlibat, mereka melakukan apa namanya, action di situ. Melakukan action, membeli dan lain sebagainya. Nah, setelah dari membeli mereka merasakan, customer itu merasakan pengalaman berinteraksi dengan brand ataupun organisasi kita. Nah, misalkan satisfaction gitu ya atau satisfied gitu ya, puas, maka dia akan muncul customer satisfaction. Ketika tidak ya berarti dia akan kembali ke mana? Ke understanding-nya bahwa, wah saya nggak suka pakai brand ini, wah saya nggak suka apa, terlibat dalam organisasi ini, misalkan seperti itu. Nah, itu akan menjadi penanganan yang baru ya, misalkan manajemen krisis ataupun juga customer service gitu kan ya. Nah, misalkan positif nih ya, customer-nya satisfied, maka muncul customer satisfaction hingga akhirnya dia akan melakukan repeat purchasing ya kan, muncul retention, muncul apa namanya, ketahanan customer tidak ingin berpindah ke organisasi lain ataupun pindah pakai brand lain misalkan gitu, muncullah loyalty. Nah, dari loyalty itulah akan menghasilkan sebuah business value yang pastinya itu akan berdampak pada bisnis performance dan juga development ya kan. Nah, jadi proses apa namanya, fase fase ini ya, customer yang dilalui customer ini adalah prosesnya gitu kan ya. Dari stimulus yang paling atas, communication activities yang dilakukan pada apa namanya, program IMC organisasi, maka akan mendorong para customer itu untuk apa namanya, melewati journey-nya ini tadi ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tadi. Hingga akhirnya menciptakan suatu value dari bisnis itu. Nah, itulah yang menjadi modal sustainability atau ketahanan dari suatu brand ataupun perusahaan, teman-teman ya. Jadi communication-nya tuh sebenarnya hanya bagian kecil dari apa namanya, ini ya, fase supaya customer melakukan engagement sehingga menciptakan business value. Tetapi walaupun dia bagian kecil, tapi dia adalah bagian yang pertama atau awal. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga oleh perusahaan, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, alur bagaimana proses AMC itu berlangsung. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah perusahaan gitu ya, bidangnya e-commerce. E-commerce kan pasti ya marketplace dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, dia melaksanakan campaign digital, AMC digital selama 1 bulan dan menghasilkan suatu hasil. Misalkan reach-nya 12 juta akun, engagement 11%, video views-nya 18 juta, followers-nya bertambah 120.000. Nah, kita sebagai orang yang awam mungkin ya, yang belum mengetahui tentang apa namanya tadi ya, communication performance and business performance, pasti akan seneng banget gitu ya bahwa wah communication apa, marketingnya kita berhasil karena kita bisa menghasilkan data segini banyak gitu ya, pencapaian angkanya segini besar. Nah, tetapi ternyata ketika setelah dilakukan program komunikasi ya, marketing komunikasi tersebut, itu malah hasil bisnisnya menunjukkan conversion rate-nya turun 8%. Conversion rate berarti tingkat rata-rata customer melakukan pembelian gitu ya. Kemudian adanya repeat order, repeat purchasing-nya turun juga 15%. Customer retention, banyak customer yang berpindah ke lain hati gitu ya. Dan average order value-nya itu stagnan alias tetap tidak berkembang. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, pasti kita akan bertanya-tanya gitu ya. Nah, maka itulah yang dimaksud dari perlunya audit dari strategic IMC. Nah, kalau ada pertanyaan dari hasil tersebut, apakah kampanye tersebut itu berhasil? Kira-kira jawabannya apa? Kalau saya jawabannya adalah secara komunikasi ya berhasil, tapi secara bisnis komunikasinya itu gagal untuk menghasilkan perubahan pada perilaku pelanggan. Nah, jadi
ketika kita mendengar kata perilaku, maka AMC itu tidak hanya berpatok pada banyaknya orang yang datang, tapi bagaimana orang itu atau customer itu merasakan experience yang paling baik, ya, sehingga mereka bisa loyal terhadap brand kita, yang mana akhirnya menghasilkan brand ekuitas atau brand value yang baik, sehingga mendukung dari pengembangan organisasi maupun bisnis kita, teman-teman ya. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi tidak selalu campaign dari AMC itu bisa menghasilkan apa namanya capaian yang instan terhadap bisnis, tetapi bisa jadi salah satu dari indikatornya, baik itu mungkin communication-nya atau bisnisnya itu yang bisa meningkat. Ya, syukur-syukur bisa mencapai dua-duanya gitu kan ya. Tapi itu mungkin agak susah juga. Oke. Jadi apa namanya insight ya untuk materi ini juga teman-teman mungkin bisa ingat-ingat bahwa communication itu membuat atau menciptakan attention gitu kan. Di era zaman sekarang ya, di era media sosial di mana banyak sekali influencer, banyak sekali KOL, Key Opinion Leader gitu ya, para individu-individu yang memiliki basis massa gitu ya. Itu adalah attention itu adalah suatu bentuk komoditas terbaru di era digital sekarang. Makanya orang berlomba-lomba untuk viral, menciptakan sensasi yang tidak apa namanya tidak baik gitu ya atau gimmick-gimmick supaya mereka mendapatkan atensi daripada audiens. Nah, itu karena attention ini atau perhatian ini adalah suatu komoditas yang baru. Tetapi tetap saja namanya bisnis itu tidak bisa dibangun hanya berdasarkan apa namanya perhatian ya kan. Tapi juga harus ada suatu nilai atau value yang mana didapatkan oleh customer ya kan. Jadi relationship, loyalty gitu ya, advocacy, kemudian sustainable business performance itu didapat dari business value yang diberikan kepada perusahaan ke customer gitu ya. Melalui tadi customer journey, perjalanan customer berinteraksi dengan perusahaan. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yang paling intinya gitu ya, bagaimana untuk mengaudit program marketing communication yang sudah dirancang gitu kan ya. Nah, Stargate MC Audit ini memiliki 5 dimensi, teman-teman. Yang pertama adalah Customer Insight Audit. Kita menilai bagaimana pemahaman customer, ya, pasar, kebutuhannya dan juga insight-insight atau data, literasi data. Jadi tidak hanya menunjukkan angka, tetapi juga menunjukkan insight gitu ya. Itu ada bedanya, insight, data, dan informasi itu ada bedanya. Nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian mengaudit pesannya, komunikasinya, bagaimana pesannya, kemudian medianya, kontennya, integrasi antara medianya seperti apa, dan konsistensi pesan terhadap setiap media itu seperti apa. Kemudian pengalaman customer gitu kan ya. Kita juga mengaudit bagaimana perjalanan customer dalam berinteraksi dengan perusahaan gitu ya. Kemudian touch point yang kita sediakan untuk customer berkelana gitu ya dalam tanda kutip untuk meraih produk kita gitu kan atau menjangkau dari brand kita. Kemudian juga kualitas pengalaman dan juga kepuasan daripada customer. Kemudian juga mengaudit digital ekosistemnya, bagaimana kita memiliki digital aset seperti media, platform, website itu ya, data-data, teknologi dan juga integrasi dari setiap ekosistem tersebut. Kemudian mengaudit tentang bisnis performance-nya, bagaimana MC itu kita ukur terhadap KPI bisnis kita ya kan, pertambahan profit, pertambahan customer dan lain sebagainya itu ya, pokoknya di sisi bisnisnya. Jadi business performance dan communication audit ini adalah dua hal yang menjadi core daripada AMC ketika kita akan melakukan pemasaran gitu kan teman-teman. Nah, itu nanti dari 5 dimensi itu menghasilkan suatu rekomendasi strategis untuk peningkatan AMC berikutnya, sehingga ada semacam fase atau proses transformasi AMC yang berkelanjutan gitu teman-teman ya. Oke, saya akan bahas satu-satu ya dari masing-masing dimensi tadi. Yang pertama Customer Insight Audit. Audit dimulai dari pelanggan ya. Kita riset dari pelanggan gitu kan, bagaimana organisasi itu benar-benar memahami pelanggannya. Segmentasinya masih relevan nggak produk kita ini? Ataupun segmentasi yang kita
jadikan dasar untuk merancang suatu AMC ini sudah benar nggak, relevan nggak gitu kan. Karena terkadang pesan yang dikemas gitu ya antara customer yang dituju itu nggak relevan karena mungkin harusnya ini untuk umur sekian gitu ya atau orang-orang yang memiliki kebiasaan tertentu tapi kita malah mengemas kemasannya itu adalah khusus untuk kalangan yang memang lebih senior kah ataupun lebih awam gitu kan misalkan seperti itu. Nah itu kan tidak relevan artinya. Kemudian apakah perilaku pelanggan telah berubah? Jadi customer itu sangatlah fluid gitu ya atau cair dalam tanda kutip. Artinya mereka suka berubah-ubah gitu kan. Kayak zaman dulu kopi itu kan ya cuma untuk minum di rumah gitu kan ya, menghilangkan ngantuk sebelum kita beraktivitas. Tetapi sekarang kopi sudah bergeser menjadi suatu gaya hidup. Nah, ngopi pun juga ngopi sebagai gaya hidup ini juga masih ada turunan-turunannya. Misalkan ada yang memang ngopi suka ngopi untuk gaya hidup ini tapi kalau nggak ada wifi-nya dan nggak ada colokannya, mereka nggak mau ke sana. Loh, itu bisa jadi suatu indikator gitu ya. Salah satu contoh ya, kasus yang saya masukkan juga di PPT ini. Nah, itu jadi perilaku-perilaku pelanggan atau customer behavior itu penting sebagai mata audit dari customer insight. Kemudian, apakah organisasi memiliki customer insight yang mutakhir? Nah, seringkali organisasi itu tidak melakukan riset tentang customer insight-nya sehingga ketinggalan terhadap perkembangan perilaku, perkembangan mindset dari si customer ini, ya. Nah, ini yang tadi saya maksud insight, data, dan informasi itu berbeda-beda gitu ya. Jadi apa sih bedanya? Kalau data itu hanya menunjukkan suatu suatu kumpulan informasi gitu. Misalkan penjualan turun 15%, ya udah stop di situ. Tapi kan kita belum tahu interpretasinya penjualan turun ini ada dampak ke aspek lainkah atau ada penyebab apakah kayak gitu kan ya. Nah, misalkan kalau kita naikkan lagi tingkatnya kepada setelah data menjadi informasi itu penurunan terbesar berasal dari pelanggan usia 20-30 tahun. Oh, ternyata penjualan turun 15% itu di segmentasi ini, misalkan seperti itu ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ya kan? Terus apa artinya penjualan terbesar berasal dari pelanggan usia 20-30 tahun, kemudian kenapa apa penyebabnya kan gitu ya. Nah, maka kita riset kembali, kita naikkan ke insight. Ternyata pelanggan muda tersebut mulai beralih karena kompetitor menawarkan pengalaman digital yang lebih sederhana dan personal. Misalkan seperti itu ya untuk kasusnya tadi perusahaan e-commerce gitu ya. Nah, misalkan juga kalau kedai kopi gitu kan ya atau kafe gitu kan. Pelanggan mulai beralih karena kompetitor menghadirkan suasana interior mirip-mirip kafe apa itu namanya di Bali tuh tempat dugem itu Atlas gitu ya. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu misalkan mereka punya vibe interior yang ke sana mirip-mirip di sana. Nah, bisa jadi itu adalah suatu insight juga perubahan perilaku konsumen. Mereka lebih prefer ke tempat kafe yang desain interiornya seperti itu misalkan atau enggak mereka cenderung suka karena kompetitor sebelah menyediakan program promo beli kopi gratis pastry misalkan seperti itu. Nah, itu adanya perilaku-perilaku konsumen yang berubah dan itu lebih sering ditemukan pada customer insight gitu kan. Karena perubahan perilaku ini kan sangatlah fluid si customer ini. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa kita audit ketika di dimensi customer insight. Nah, ini ada 5 poin ini teman-teman ya. Pemahamannya dari customer, kebutuhannya customer, itu ya. Apakah mereka ini sudah berubah? Apakah mereka ini sudah paham terhadap brand kita? Kemudian juga hambatan-hambatan atau apa ya istilahnya hambatan itu kayak pain point ya gitu kan ya. Apa yang menjadi keluhan gitu ya, keluhan daripada customer. Kemudian ekspektasi customer itu apa sih terhadap brand kita? Kemudian perilaku pelanggan perubahan apa yang menjadi berubah gitu ya, yang dari customer seperti itu. Jadi inilah yang bisa kita jadikan sebagai temuan-temuan atau mata audit sehingga memberikan temuan yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan daripada program AMC kita. Contoh kasusnya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang coffee shop gitu kan. Misalkan ada penurunan jumlah pelanggan dari usia
sekian. Maka organisasi menyimpulkan, wah mahasiswa ini sudah tidak suka kopi kayaknya. Tapi itu kan masih asumsi sifatnya kan. Nah, tapi ketika diaudit melalui customer insight itu ditemukan bahwa mahasiswa tetap membeli kopi, tetap memilih coffee shop ya, tetapi mereka pengennya ada wifi, ada colokan listrik, misalkan ada spot untuk belajar gitu ya, untuk buka laptop yang lebih nyaman, ada sistem pemesanan digital, sampai ada program loyalitasnya ya kan. Sekarang kan banyak ya resto, kemudian ya berbagai macam usaha itu menciptakan aplikasi untuk program loyalitas atau loyalitas membership gitu kan ya, supaya customer itu tetap bertahan di brand mereka. Nah itu teman-teman ya. Nah dari contoh kasus itu kesimpulannya berarti kan bukan pada produk kopinya yang sudah bergeser gitu ya, produk kopi sudah nggak diminati, enggak, tetapi lebih kepada perubahan konteks konsumsinya. Jadi konteks konsumsi kopi ini cuma sekedar teman untuk wifi-an, teman untuk buka laptop, nyolok gadget gitu kan ya. Juga konsumsi kopi ini dilakukan karena sambil belajar gitu ya, maka butuh ruang belajar yang nyaman. Nah, itu ada pergeseran konsep konteks konsumsinya. Jadi ada pergeseran gaya hidup gitu kan ya, dari ciptakan perilaku konsumen. Nah, ini adalah suatu insight kan. Oh, ada konteks konsumsi yang sudah berubah di customer di umur 18 sampai 25 tahun. Nah, itu satu contohnya teman-teman ya. Dari customer insight kita mengaudit ya, pakai riset, pakai kuesioner lah, apalah segala macam. Tuh, teman-teman ya. Lanjut ke dimensi selanjutnya adalah tentang communication audit gitu ya. Kita mengaudit tentang pesan-pesan yang kita kemas dalam konten ya, yang mana tujuannya untuk positioning lah, brand story dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pesan yang sudah kita sampaikan kepada customer itu masih relevan nggak dengan customer needs-nya gitu ya. Jangan-jangan kita bikin promosi buy one get one itu sudah nggak relevan di era sekarang ini, karena mereka mau misalkan indeks ekonomi yang sekarang semakin susah, mereka maunya kopinya tuh didiskon aja menjadi 50%. Mereka prefer gitu daripada buy one get one. Misalkan ini ya. Nah, kan berarti itu menjadi suatu insight juga untuk perusahaan memperbaiki ya kan, ada temuan di situ. Ya, jadi komponen communication auditnya macam-macam ya teman-teman. Jadi dari sisi brand sih kebanyakan ya, dari brand positioning kita melihat bagaimana posisi merek dari brand kita atau organisasi itu apakah sudah berbeda gitu ya, ataupun jelas perbedaannya dibandingkan dengan pesaing-pesaing dan juga persepsi pelanggan gitu kan. Kalau misalkan beda, kalau misalkan sama persepsinya, maka itu menjadi suatu masalah juga, karena kita kan harus beda gitu ya. Brand itu kan harus unik gitu kan, berbeda dengan brand-brand lain yang sejenis gitu kan ya. Kalau beda, otomatis kita akan lebih mudah untuk bersaing. Kalau sama, maka biasanya akhirnya kita berperangnya pakai perang harga gitu kan, diskon, buy one get one dan lain sebagainya, dan itu berbahaya untuk kelangsungan daripada perusahaan kita. Kemudian brand message-nya, inti dari komunikasi kita apa? Nah, ini berkaitan dengan tujuan daripada organisasi membuat program komunikasinya, program marketing komunikasinya itu seperti apa yang mau dituju ya kan. Tapi juga melihat dari aspek pesan yang akan disampaikan ya, kejelasannya, konsistensi pesan di setiap media yang kita manfaatkan ya, kemudian juga daya persuasinya, relevansi pesannya ya kan. Kita mau promosi ke Gen Z ya kan, tapi kita kontennya, desain visualnya misalkan kurang menarik gitu ya, kaku kesannya. Nah, itu kan berarti tidak relevan akhirnya, ya kan? Karena berbeda persepsi Gen Z dengan boomer misalkan gitu ya kan. Nah, itu akhirnya menjadi masalah kembali. Kemudian konten strateginya bagaimana? Kita mau ngemas baik melalui storytelling kah, hiburan kah, gitu kan? Kemudian personalisasi konten kah, ya. Kemudian integrasi medianya seperti apa dan efektivitas dari kampanyenya, ya. Jadi itu adalah indikator-indikator di mana kita bisa melakukan audit pada dimensi communication. Contohnya seperti ini, ya, sebuah skincare misalkan mengusung positioning sebagai merek yang ilmiah dan terpercaya. Wah, ilmiah dan terpercaya kan berarti
terjamin gitu ya, tidak ada efek samping. Namun hasil auditnya menunjukkan bahwa sebagian besar kontennya itu lebih menonjolkan tren viral dan hiburan daripada edukasi mengenai manfaat produknya. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian kan teman-teman antara key message yang ingin dibawa tadi ilmiah dan terpercaya tadi, ya kan, apa namanya, terhadap persepsi daripada pelanggan yang ingin dibangun, ya kan. Akhirnya terkesan inkonsisten. Akhirnya pasti kurang berhasil daripada pesan komunikasi yang dibawa pada program marketingnya tadi. Sehingga apa namanya, interaksinya dengan konsumen itu tidak sinkron itu ya akhirnya. Tapi selain itu juga keberhasilan komunikasi tidak hanya mutlak ditentukan oleh apa namanya, konten ya, relevansi pesan juga, tetapi positioning-nya juga ya, bagaimana kita menanamkan benak terkait dengan produk kita ke benak konsumen dan juga pengalaman pelanggan ketika mereka berinteraksi ataupun ingin membeli produk itu seperti apa ya, ilmiah dan terpercayanya itu apakah sudah tercermin pada pengalaman pelanggan yang dialami oleh customer tersebut ya. Oke, lanjutnya adalah tentang pengalaman customer ya, kita mengaudit pada apa namanya, pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh customer. Biasanya dari testimoni, biasanya bisa pakai kuesioner kepuasan gitu ya, evaluasi kepuasan, yang mana ini nanti implikasinya pada touch point yang dilalui oleh customer pas apa namanya, fase dari customer journey, dari aware sampai apa namanya, advocacy tadi itu ya. Makanya dia titik-titik customer journey-nya seperti awareness ya kan, bagaimana touch point atau media yang kita manfaatkan untuk menciptakan kesadaran merek ya kan, kemudian bagaimana kita mengelola apa ya, pelayanan terkait dengan pembelian, kemudian terkait dengan penggunaan produknya gitu kan ya, sampai dengan advokasi daripada merek yang apa namanya, kita kampanyekan gitu kan misalkan. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk mencari pain point atau keluhan-keluhan ataupun apa namanya, peluang customer itu akan komplain gitu ya. Kemudian juga adanya pengalaman customer yang berbeda. Misalkan satu customer merasa baik, tapi 5 customer lain merasakan bahwa pelayanannya tidak baik misalkan. Nah, itu kita bisa mencari experience gap-nya ataupun moment of truth di mana apa namanya, pelanggan itu benar-benar merasakan pelayanan yang terbaik. Kemudian digital ecosystem audit, kita mengevaluasi apakah seluruh touchpoint digital itu bekerja secara integrasi. Pertanyaannya adalah, apakah setiap pelanggan itu memperoleh pengalaman yang konsisten pada seluruh touchpoint? Ya, jadi media sosial dan platform yang kita manfaatkan untuk AMC, apakah sudah merata gitu ya? Istilahnya merata pengalamannya, konsisten nggak? Ya, seperti saya bilang tadi, apakah pelanggan A itu merasa puas nggak atau merasa nyaman ketika apa namanya, mengecek sosial medianya brand A untuk membeli produknya, misalkan seperti itu. Sedangkan pelanggan B apakah sudah sama perasaannya ketika mereka mengakses media sosialnya itu untuk melakukan pembelian. Ternyata A sama B nggak sama. Nah, itu belum ada konsistensi artinya itu ya. Jadi konsistensi yang dimaksud itu apa sih antara brand promise dan juga brand experience. Jadi apa yang dijanjikan oleh brand dan apa yang diberikan gitu ya, pengalaman yang diberikan oleh brand itu sudah sinkron belum, sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum, maka itu akan mempengaruhi terhadap kepuasan dan juga loyalitas dari pelanggan ya. Nah, ini ya customer experience audit tadi tentang customer journey, kemudian moments of truth gitu ya. Mengelola momen-momen penting nggak gitu ya. Maksudnya mengelola momen penting itu kita bisa apa namanya, men-treat para customer itu ketika mereka misalkan proses check out. Misalkan proses check out dikasih fitur, ada bisa memanfaatkan voucher dengan menambah pembelian misalkan gitu, atau mereka bisa memilih kurir gitu ya, apa namanya, sarana pengiriman misalkan seperti itu. Kemudian ketika penanganan keluhannya itu kita sudah kelola atau belum, jangan-jangan nanti customer service-nya jutek gitu misalkan ya. Jadi itu adalah moment of truth di mana apa namanya, interaksi organisasi brand ya
terhadap customer itu benar-benar terlihat oleh kita, benar-benar bisa kita atau organisasi rasakan gitu kan, baik buruknya gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, contohnya misalkan ada platform ya, platform ya misalkan untuk perjalanan gitu ya, traveling gitu ya, menjalankan kampanye dengan slogan pesan hotel dalam 1 menit gitu ya. Tapi ketika diaudit ternyata iklannya mudah dipahami dan menarik. Oke, websitenya memiliki desain yang baik, namun proses pembayarannya sering gagal. Nah, akhirnya ini kan meruntuhkan slogan tersebut gitu kan ya. Meruntuhkan proses daripada marketing communication yang sedang dijalankan oleh organisasi. Sehingga tentunya menarik pelanggan ya kan, menarik atensi. Tetapi secara pelanggan-pelanggan itu pelanggan banyak yang mengalami tidak puasan, sehingga nanti akan berakibat dalam tingkat repeat bookingnya karena seringkali gagal. Nah, mereka kan pasti koar-koar tuh ke temannya, ke siapapun gitu kan, word of mouth negatifnya berjalan. Nah, akhirnya eee, muncul namanya ketidaksesuaian antara brand promise dan juga brand experience, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya hasil audit terkait dengan customer experience ya. Nah, kemudian yang dimensi terakhir yaitu business performance audit ya teman-teman, di mana ini ya, di mana kita melihat, mengevaluasi strategi komunikasi itu bisa impact nggak kepada business value atau nilai bisnis kita. Jadi indikatornya ada beberapa ini ya. Yang pertama customer lifetime value, yaitu perkiraan total nilai keuntungan yang diberikan seorang pelanggan kepada perusahaan. Kemudian retention rate, kemampuan mempertahankan pelanggan. Repeat purchase, tingkat pelanggan membeli produk. Revenue, pendapatan organisasi brand. Kemudian brand equity, kekuatan dan nilai merek di benak pelanggan gitu ya. Market share, posisi kompetitif perusahaan di pasar. Profitability, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Jadi ini adalah apa namanya ya, eh, klimaksnya gitu ya. Apakah program komunikasi marketing yang sudah dilakukan oleh organisasi atau brand kita ini benar-benar menciptakan keunggulan bisnis yang kompetitif gitu ya, bisa memberikan dampak signifikan dalam ketercapaian tujuan brand ataupun organisasi. Nah, ini diaudit di sini. Jadi apa yang bisa kita audit? Yaitu tadi ya, ada 5 tadi ya, customer lifetime value, retention rate, brand equity-nya, market share-nya, kemudian juga kemampuan organisasi menghasilkan laba, yaitu profitability. Nah, contoh misalkan ya, perusahaan komunikasi meluncurkan kampanye digital baru gitu ya. Hasil evaluasinya dari metrik data kuantitatifnya, reach meningkat, engagement meningkat, video views. Nah, ini kan semuanya terpengaruh dari communication performance-nya. Namun dari bisnisnya CLV-nya meningkat, 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 dan meningkat semuanya ya, brand equity, market share. Nah, berarti apa kesimpulannya? Bahwa kampanye yang dilakukan ini tidak hanya berhasil menarik perhatian pelanggan, tapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja bisnis. Nah, inilah indikator bahwa bisnis value-nya itu bisa bertambah karena communication performance-nya baik ya, dan ternyata berdampak pada bisnis metriknya. Nah, itu apa faktornya, Pak? Gitu ya. Ya bisa jadi di touch point-nya itu terintegrasi dan pesan yang disampaikan pada setiap touch point gitu tadi ya, itu sudah konsisten. Pengalaman pelanggan juga konsisten dirasakan baik semuanya. Nah, maka bisa berdampak pada bisnis metriknya ini tadi ya. Jadi itulah teman-teman ya, 5 dimensi audit yang digunakan untuk kita apa namanya, menciptakan program marketing komunikasi yang berkelanjutan. Nah, maka kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini teman-teman ya, jadi Stargame Asia Audit ini bukan merupakan suatu ini ya, suatu kegiatan yang menjemukkan. Audit itu kan kalau kedengaran ke orang kan semacam kegiatan yang melelahkan gitu ya. Kita kayak mencari kesalahan gitu. Tapi memang kita kan bisa meningkatkan sesuatu atau belajar dari sesuatu ya, memperbaiki itu dari kesalahan gitu kan. Kesalahan yang sudah dilakukan, berarti kan kesalahan yang lalu. Jadi strategi MC audit ini merupakan proses yang penting di mana dia kan mengevaluasi menyeluruh ya terhadap strategi komunikasi yang sudah kita jalankan gitu kan. Dan kita kan make sure gitu untuk seluruh aktivitas komunikasi ini berjalan secara lancar dan mampu memberikan dampak yang baik bagi perusahaan gitu ya. Jadi
mulai dari customer insight auditnya, communication audit, customer experience, digital ekosistemnya yang sudah kita bangun ya, integrasi antara media sosial, channel YouTube, kemudian website perusahaan sendiri gitu ya. Itu bisa memberikan dampak yang positif bagi bisnis, tidak hanya dalam hal menarik perhatian konsumen ataupun memberikan pesan-pesan komunikasi yang menarik, tetapi juga berperan dalam berkontribusi dalam pengembangan bisnis gitu ya. Sehingga terciptalah namanya IMC Transformation. Jadi perusahaan itu tidak akan stagnan menggunakan program marketing yang itu-itu aja gitu ya. Tetapi belajar dari yang sudah dilakukan, mereka bisa meningkatkan dari yang lalu supaya bisa lebih baik lagi. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Pemaparan saya terkait dengan materi terakhir kita ini yaitu strategic IMC transformation gitu ya. Jadi bagaimana program marketing communication yang terintegrasi ini mampu mentransformasi bisnis itu bisa menjadi lebih baik, tidak hanya menang di komunikasinya aja tetapi juga berdampak pada peningkatan nilai dari bisnis tersebut. Oke. Baik, itu sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Oh ya, tidak lupa untuk kisi-kisi UAS-nya nanti ya. Jadi bentuk UAS-nya nanti berupa studi kasus teman-teman ya. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah kasus ya tentang organisasi atau perusahaan gitu ya. Yang mana nanti teman-teman akan diinstruksi untuk menganalisis dari kasus tersebut menggunakan framework dari strategic IMC audit tadi gitu ya. Teman-teman mengaudit berdasarkan customer insight-nya, teman-teman menganalisa dari communication auditnya, kemudian dari customer experience auditnya, digital ekosistemnya bagaimana, dan juga sampai dengan business performance-nya gitu ya. Nah, ketika teman-teman mengaudit nanti silakan teman-teman juga memberikan rekomendasi strategis ya, yang mana didukung oleh argumentasi akademik. Artinya, teman-teman boleh mencari literatur jurnal yang lain yang mana bisa mendukung dari rekomendasi yang teman-teman berikan ketika menganalisa dari studi kasus yang sudah saya buat tadi. Oke. Baik teman-teman, sekian ya pertemuan asinkronus kita. Silakan nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WA ke saya ya teman-teman, nggak usah sungkan ya. Jadi silakan teman-teman WA tanyakan terkait mungkin dengan UAS ataupun dengan topik yang sudah saya paparkan di hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak pemaparan saya. Semoga teman-teman sehat selalu ya, sukses dan bisa lancar untuk mengerjakan UAS-nya nanti teman-teman ya. Untuk jadwalnya nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari program studi. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.